Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Maulana Narsangsa. Kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji dibagi menjadi dua, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Gymnospermae ini termasuk tumbuhan biji terbuka, sedangkan Angiospermae termasuk tumbuhan biji tertutup. Tumbuhan biji tertutup memiliki ciri-ciri yaitu satu, bakal bijinya tidak ditutupi oleh buah atau daging buah, yaitu berada di luar buah. Yang kedua, daun kaku, pipi dan lebar, seperti daun pakis haji ini, namun tidak memiliki lebar. Yang ketiga, tidak mempunyai bunga yang sesungguhnya. Dan yang keempat adalah bereproduksi dengan biji. Langsung saja ke tumbuhan pertama, yaitu Psidium guazava atau jambu biji. Pada batangnya keras dan membulat, permukaannya halus karena ini masih kecil, dan permukaannya agak kasar. Permukaan halus itu terdapat pada batang yang sudah besar. Batangnya berwarna coklat. Jika kita lihat, dia terdapat 3 lingkaran di dalamnya. Mari kita potong. Bisa kita lihat terdapat 3 lingkar pada bagian batangnya. Selanjutnya adalah daun, termasuk daun tunggal dan letaknya berhadapan. Daun jambu tidak termasuk daun lengkap karena hanya memiliki helai daun dan juga tangkai daun. Pada bagian daun, daunnya pada bagian depan ini halus dan juga kilat pada tumbuhan atau daun yang masih muda, dan bagian bawahnya pucat serta ujung daunnya yang tumpul. Selanjutnya adalah bunganya. Kita memiliki 2 bunga. Yang pertama, bunga yang masih kuncup. Yang kedua, bunga yang sudah ingin menjadi buah. Pada awalnya, ujung bunga pada bunga jambu ini berwarna putih. Bisa dilihat berwarna putih. Yang lama-kelamaan akan mengeras menjadi warna atau akan menjadi seperti bakal buah pada tanaman jambu. Kalau kita lihat pada kelopak yang masih muda ini memiliki banyak sekali kelopak ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kelopak. Memiliki 5 kelopak pada yang masih kuncup. Jika dia sudah tua atau sudah ingin menjadi buah, kelopaknya akan menghitam dan mengeras, akan berjatuhan. Dan ini kelopak yang akan menjadi buah. Dia akan berjatuhan, kemudian akan menjadi buah. Selanjutnya adalah pada buah jambu biji. Ini adalah pertumbuhan dari bunga yang ini, dia akan berubah menjadi seperti ini. Jika kita belah pada bagian dalamnya, setelah kita belah, bisa kita lihat ini memiliki biji. Biji ini berwarna coklat kekuningan, dan bijinya ini berada di dalam daging buah. Selanjutnya adalah Mangifera indica atau mangga. Ini ada batang dan daun mangga. Pada batangnya memiliki batang bulat, berkayu, berkulit, dan memiliki batang yang kasar. Pada bagian daunnya, daun mangga ini tidak termasuk daun sempurna karena hanya memiliki helai daun dan tangkai daun. Ini adalah penumpu pada tanaman
Kemudian ini adalah tulang daun sebagai penangkap cahaya dan energi untuk berfotosintesis. Kemudian ini adalah tulang rusuk daun yang berfungsi menjaga bentuk dan struktur daun dan menghantarkan nutrisi serta zat hara dan air pada daun. Pada ujung daunnya ini adalah termasuk daun yang meruncing. Kemudian kita masuk pada buah mangga. Ini adalah buah mangga yang masih belum matang. Kalau yang matang biasanya dia berwarna kuning kecoklatan, sedangkan ini berwarna hijau yang menandakan berarti ini belum matang. Kita akan membelah buah mangga agar kita mengetahui isi di dalam atau anatomi yang kita akan pelajari dalam buah mangga. Ini adalah daging pada buah mangga. Kita akan mengambil biji pada buah mangga. Ini adalah biji pada buah mangga. Bijinya tidak terbentuk sempurna karena belum matang. Karena biji ini belum mengalami atau belum terisi dengan beberapa strukturnya. Ini ada kulit biji nggak punya lagi. Saya akan membacanya saja ya. Pada anatomi pada biji ini memiliki kulit biji yang menjaga lembaga dari keringnya dan kerusakan mekanisme. Dan ada juga plumula sebagai calon batang dan daun. Plumula adalah bagian pucuk dari biji. Radicula, bakal calon akar. Epikotel adalah penghubung batang antar kotiledon dan plumula. Yang terusnya adalah kotiledon, penyimpan cadangan makanan. Terakhir ada hipokotil, batang penghubung antara kotiledon dengan radicula. Selanjutnya adalah Aukaria Cunninghami. Tumbuhan ini disebut juga dengan damar laki-laki. Batangnya keras, kulitnya bergerigi, dan juga berwarna coklat, tepi daun majemuk. Jika kita lihat lebih dekat lagi, dari ujung batang sampai pangkal daun di sini bisa kita lihat semuanya ditutupi oleh daun-daun yang runcing. Pada daunnya sangat unik ya. Dia seperti pohon Natal, dia tumbuh ke atas pada daunnya. Dan dari ujung ini dari sampai ujung sini dia akan semakin mengecil. Jadi mana dia akan terus tumbuh pada daunnya. Selanjutnya adalah pakis haji. Jika dilihat daun pakis haji ini terlihat seperti daun kelapa atau daun sawit. Cuman yang membedakannya adalah ini lebih kecil daripada daun mangga dan daripada daun kelapa dan daun sawit. Yang unik pada tumbuhan ini adalah pada bagian daunnya. Karena daunnya terlihat seperti keris. Nah, seperti keris ya. Dan juga ujung daunnya ini runcing. Ini yang saya ambil buat masih daun muda. Jika kita lihat pada bagian bawahnya, dia memiliki bulu-bulu halus. Batangnya juga memiliki bulu-bulu halus juga. Jika masih kuncup, tumbuhan ini terlihat seperti tumbuh paku-pakuan atau seperti tumbuhan pakis. Jika kita lihat juga, ujung daun ini seperti duri. Namun ini bukan duri, melainkan ujung daunnya yang meruncing. Selanjutnya adalah pinus atau Pinus merkusi. Pinus biasanya tumbuh di dataran tinggi seperti pegunungan atau bukit yang biasanya memiliki suhu dingin. Batang pinus sangat kuat dan kokoh dan bentuk batangnya bulat. Batangnya agak tegak lurus ke atas, yang dimana batang ini termasuk batang podial, dimana terdapat batang utama yang tidak terganggu sama sekali
kemudian memiliki cabang di bagian atas yang tidak banyak. Ini adalah contoh batang pinus. Batang pinus memiliki kokai yang kuat dan kokoh dan memiliki 3 lapisan. Daunnya termasuk daun majemuk dan juga daunnya unik, tidak melebar tetapi memanjang. Panjangnya kira-kira sekitar 15-20 cm. Pangkalnya diseliputi oleh sisik dan setiap batang ini memiliki 2 daun dan juga memiliki buah yang berbentuk kerucut. Panjangnya kira-kira 8-10 cm. Bijinya dilengkapi oleh sayap yang juga bentuk bijinya itu pipih. Ini adalah sayap pada buah pinus. Pada dasar bunga atau resetakulum atau juga sisik buah menghasilkan 2 buah biji. Selanjutnya yaitu adalah bunga jantan dan bunga betina. Bunga pada pinus termasuk bunga berkelamin tunggal atau uniseksualitas. Bunga jantan memiliki bentuk silindris, sedangkan bunga betina berbentuk seperti kerucut. Bunga betina memiliki sisik dan setiap bakal biji memiliki sayap pada bagian dalam bijinya. Ketika muda, umumnya buah pinus berwarna kuning. Ini warna kuning. Lalu lama-kelamaan membesar dan menjadi berwarna coklat dan bersisik. Ini adalah melinjo atau Gnetum gnemon. Batang melinjo memiliki batang yang kuat. Sistem pencabangan ini disebut monopodial, yaitu batang pokok yang terlihat jelas karena lebih besar dari panjang pertumbuhannya. Daunnya berwarna hijau mengkilat pada bagian atas, pada bagian bawahnya berwarna pucat. Daunnya termasuk daun tunggal berbentuk oval. Daun ini terdiri dari tangkai daun dan helai daun. Tulang daunnya menyirip dan tepi daunnya rata. Apabila daunnya dikoyak, maka akan muncul serat-serat berwarna putih. Demikianlah praktek yang saya buat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.